Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur ini. Berdasarkan asesmen proyeksi menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas (PUFA), serta meningkatkan likuiditas dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Keputusan BI Rate dan sejumlah kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah pro stability. Sementara itu, kebijakan makro budget dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan pro growth. Kebijakan makro budget longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makro budget, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah baik melalui transaksi NDF di pasar luar negeri offshore NDF maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward DMDF di pasar domestik. Mengelola struktur suku bunga di pasar uang yang sejalan dengan kebijakan BI Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% double digit sesuai dengan ekspansi moneter. Kebijakan yang kedua adalah memperluas kebijakan insentif untuk semakin meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas. Dengan yang pertama, kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi untuk investasi portofolio asing, yaitu berupa kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai, swap beli lindung nilai kepada Bank Indonesia dari yang sekarang 10% menjadi sebesar 12,5%. Dan perluasan insentif bagi DNDF sekarang jual lindung nilai sebesar 15%. Kedua, pemberian insentif untuk meningkatkan local currency transaction dengan negara mitra
yaitu Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama LCT dengan 6 negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, yaitu pemberian insentif untuk meningkatkan LCT (local currency) dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi falas berupa penambahan premi swap beli lindung nilai, swap jual lindung nilai kepada BI sebesar 10%, dan pengurangan premi DNDF jual lindung nilai sebesar 10%. Kebijakan-kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempercepat pendalaman PUVA secara rinci ada di lampiran 1. Kebijakan yang ketiga adalah meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penyempurnaan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dan integrasinya dengan percepatan pendalaman pasar uang sebagai berikut. Di pendalaman pasar uang, Bank Indonesia memperluas underlying transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan atau pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (PASBI) dengan menambah obligasi dan atau sukuk korporasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI dan yang sekarang adalah PT Sarana Multigria Financial SMF. Kedua, obligasi dan sukuk korporasi dari kedua PT ini memenuhi persyaratan obligasi dan atau sukuk korporasi yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah sejalan dengan blueprint pendalaman pasar uang 2030. Kebijakan perluasan underlying transaksi repo dalam operasi moneter ini akan dimulai selambat-lambatnya pada akhir September 2026. Dua, dalam meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas ini, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dengan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas melalui peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima oleh bank menjadi paling tinggi sebesar 6% dari dana pihak ketiga yang sekarang sebelumnya sebesar 5,5% dari DBK. Jadi total besaran insentif naik dari 5,5% menjadi 6% dari DBK. B. Penyesuaian alokasi kebijakan insentif KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit pembiayaan bank kepada sektor-sektor prioritas sebelumnya paling tinggi 4,5% dari DBK menjadi paling tinggi 4% dari DBK. C. Penetapan alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang berupa KLM pendalaman pasar uang paling tinggi sebesar 2% dari dana pihak ketiga kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga yaitu SRBI dan SBN dalam tingkat optimal yang ditetapkan Bank Indonesia. KLM PPU dimaksud menggantikan KLM Interest Rate Channel dan Financing to Funding Channel. KLM pendalaman PPU yang sebesar 2% tersebut tentu saja dihitung dari kepemilikan SRBI dan SBN oleh bank setelah dikurangi dengan repo yang direpokan di pasar uang dan atau kepada Bank Indonesia. Penyempurnaan KLM tersebut berlaku efektif 1 September 2026. Untuk detailnya ada di lampiran 2.
Kebijakan keempat adalah memperkuat kebijakan rasio pembiayaan inklusif makrobudensial RBIM untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang meliputi tiga modalitas, yaitu modalitas pertama, perluasan cakupan penyaluran kredit pembiayaan perbankan termasuk pemasok, distributor, atau mitra dari badan usaha untuk mendukung sektor yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Modalitas kedua, perluasan cakupan mekanisme kerjasama penyaluran kredit UMKM antar bank umum melalui skema channeling dan executing. Modalitas yang ketiga, penguatan mekanisme transfer RBIM antar bank berbasis kontrak. Penguatan kebijakan RBIM akan berlaku efektif sejak 1 Oktober 2026. Penguatan kebijakan RBIM ini sekaligus menunjukkan kuatnya komitmen Bank Indonesia untuk mendukung ekonomi kerakyatan, mendorong UMKM, dan juga dalam memperkuat ekonomi dan keuangan inklusif berkelanjutan. Kebijakan yang kelima adalah memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk menopang dan memperkuat daya beli masyarakat dengan tetap memerhatikan penguatan inovasi yang sejalan dengan aspek manajemen risiko dan stabilitas sistem pembayaran. Melalui perluasan akseptasi digital melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran serta perluasan kerjasama kris antar negara ke negara mitra prioritas. B. Penguatan inovasi kewirausahaan melalui intensifikasi business matching pada Pusat Inovasi Digital Indonesia (PD), Dikdaya dan Hackathon untuk pengembangan talenta digital nasional. C. Penguatan implementasi penataan struktur industri melalui pengembangan aktivitas produk dan atau kerjasama yang memenuhi aspek manajemen risiko dan sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Selain bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga terus memperkuat